Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Ayu Kurniawati dengan NIM 43030200055. Saya berasal dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik dari mata kuliah model pengembangan masyarakat Islam. Kali ini saya akan membawakan dengan judul pemberdayaan masyarakat. Nah, nggak berlama-lama kita langsung masuk ke materinya mengenai definisi pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini diartikan sebagai sebuah upaya atau upaya-upaya kegiatan untuk membangun kemampuan masyarakat, mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dari masyarakat tersebut, serta berupaya untuk meningkatkan dan juga mengembangkan potensi tersebut agar menjadi nyata tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada juga ditinjau dari beberapa perspektif. Ini ada 4 di sini. Kita langsung masuk ke dari perspektif pluralis. Nah, di sini diartikan sebagai proses untuk mendorong individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar nantinya mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan pembelajaran tersebut. Nah, cara ini dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian dari segi elitis. Nah, di sini selain dari perspektif yang sebelumnya, ini diartikan untuk, gimana caranya kita bergabung, memengaruhi kalangan elit, para pemuka, atau tokoh masyarakat, pejabat, dan lain sebagainya yang mempunyai otoritas tertentu untuk membentuk aliansi dengan kalangan elit yang mengupayakan pada, kalangan elit gitu. Jadi kita juga membangun dari, eee, pemangku jabatan atau otoritas yang ada. Nah, kemudian dari segi struktural. Nah, ini diartikan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk kepentingan struktural tadi dieliminasi. Jadi rata gitu satu sama lain. Nah, kemudian dari segi post struktural. Nah, ini diartikan sebagai proses diskursus di mana perspektif ini menyatakan bahwa masyarakat dipahami dengan upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran yang baru secara analis. Seperti itu atau analitis. Setelah kita ngebahas tentang pengertiannya, kita bahas tentang tujuannya. Apa sih untuk pemberdayaan itu tujuannya itu seperti apa? Nah, kita jelasin di sini. Tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya yang lemah, yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal maupun masyarakat itu berpikir bahwa mereka tidak berdaya, maupun kondisi yang eksternal dan ini membuat mereka merasa ditindas atau memang tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil dari beberapa segi. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke tahapan dan strateginya. Ini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan agar mencapai pemberdayaan masyarakat. Yang pertama tahap persiapan. Di sini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah masyarakat bisa dengan community worker atau yang kedua dengan penyimpangan lapangan pada dasarnya diusahakan dengan cara non-direktif. Nah, kedua ini punya peranan yang sama gitu, sama pentingnya sehingga nggak bisa ditiadakan satu sama lain. Nah, tahap yang kedua yaitu pengajian atau assessment. Di tahap ini, proses pengkajian dapat dilakukan secara individual maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, assessment ini ngapain aja sih? Assessment di sini yaitu berusaha untuk mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan atau feel needs yang kemudian, juga dibahas atau digali sumber daya yang dimiliki dari klien atau masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan. Setelah tadi kita ngebahas tentang assessment, kita bahas selanjutnya tentang, perencanaannya. Habis kita ngenalin daerah tersebut, potensinya apa, kita masuk ke tahap ini di mana mereka mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah
yang sedang mereka hadapi, bagaimana caranya mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan bisa berpikir gimana sih alternatif program yang bisa dilakukan. Jadi nggak cuma satu pihak aja. Kemudian tahap performalisasi rencana aksi. Nah, tahap ini membantu masing-masing kelompok untuk memutuskan dan menentukan program kegiatan mereka akan dilakukan mengatasi permasalahan yang ada. Nah, di samping itu juga petugas membantu untuk mengformalisasikan gagasan tersebut dalam bentuk tertulis. Nah, kenapa tertulis? Ini kaitannya dengan pengadaan dana gitu, biar ada tanggung jawabnya. Nah, kemudian tahapan yang kelima yaitu tahapan implementasi program kerja tadi. Setelah ada rencana, nah inilah gimana kunci dari sebuah program yaitu pelaksanaan, di mana di sini melibatkan partisipasi dari masyarakat, kuncinya di situ. Nah, kemudian tahap evaluasi setelah dilaksanakan kegiatan tadi, tahap evaluasi atau ini bagian dari proses pengawasan dari masyarakat, serta petugas pemberdayaan masyarakat yang berjalan di situ. Nah, kemudian ini juga melibatkan masyarakat juga, gimana membentuk sistem komunikasi yang baik, gitu. Jadi, setelah melaksanakan itu semua, dievaluasi, dan gimana cara menilai tingkat keberhasilan tersebut. Terima kasih, itu dari saya, banyak kurangnya. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa mengambil dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.